Di ruangan batu tertentu, seorang master alkemis bijak berbakat yang melewati tingkat kedua dengan keberuntungan sebelumnya, tetapi saat ini dia berteriak, dan asap keluar dari tubuhnya dengan cepat, dan seluruh orang itu mulai berada di bawah racun. Banyak racun menembus ke dalam tubuh orang ini. Setelah beberapa saat, sang alkemis suci menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan genangan nanah dan beberapa helai pakaian rusak di susunan racun di tengah bilik batu, menandakan bahwa seseorang pernah tinggal di sini sebelumnya. Di ruang gelap, anak ini sangat kuat, tapi dia sebenarnya melawannya lagi, dan dia tidak merasa lelah. Sepertinya dia masih jauh dari batasnya. Dewa ini harus melihat batas ketahanannya. Formasi besar di bawah tubuh Qin Chen sekali lagi menyebarkan gelombang, dan saat berikutnya, kekuatan racun yang mengerikan mulai menembus jiwa Qin Chen ke dalam pikirannya. Invasi jiwa. Bisakah susunan racun ini memengaruhi jiwa prajurit? Jejak korosi mulai muncul di jiwa dalam pikiran Qin Chen, dan jejak korosi ini seperti virus, berkembang biak dengan cepat, dan mulai menyebar di lautan jiwanya. Jika ini berhasil, jiwa Qin Chen tidak akan muncul untuk sementara waktu. Dalam 3/4, dia akan benar-benar dipenuhi racun dan langsung mati. Teknik terlarang jiwa surga, lawan untukku. Ucap Qin Chen, wajahnya sedikit berubah, dia dengan cepat menjalankan teknik terlarang jiwa surga, dan gelombang jiwa yang menakutkan menyapu, dengan cepat memaksa jejak racun keluar. Sangat dekat, Qin Chen terkejut. Racun ini sangat menakutkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin telah berhasil diserbu oleh racun itu. Apa? Bocah ini menolak invasi jiwa begitu cepat. Apa yang baru saja terjadi? Jiwa orang ini sepertinya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Apa teknik rahasianya? Di ruang yang suram, suara dingin itu penuh dengan keterkejutan dan berkata dengan tidak percaya. Pasti ada rahasia jiwa yang kuat pada orang ini. Meskipun susunan racun yang diuji di ruang batu hanya pada tahap selanjutnya dari tingkat Master Suci, bukan susunan racun kelas bangsawan, ia dapat menahan invasi jiwa dari susunan racun. Levelnya benar-benar melampaui level Holy Master. Apakah itu metode rahasia jiwa yang mulia? Suara dingin ini penuh kejutan. Metode rahasia jiwa yang mulia, bahkan jika dia masih hidup, tidak pernah memilikinya. Bagaimana itu bisa muncul pada anak level Saint Lord jangka menengah? Dewa ini tidak mempercayainya. Anak ini bisa menolak selamanya. Kemudian, susunan racun dibuka secara maksimal. Dewa ini harus melihat apakah anak ini bisa menolaknya. Di ruang batu tempat Qin Chen berada, formasi racun tiba-tiba berubah. Dalam waktu singkat, kekuatan hukum di seluruh kehampaan mulai berubah. Hukum antara langit dan bumi penuh dengan bau busuk, busuk dan busuk. Kekuatan ini, di sepanjang tubuh fisik Qin Chen, melalui hukum lingkungan, perlahan-lahan menembus ke asal guru suci Qin Chen, dan itu sebenarnya meracuni asal guru suci Qin Chen. Bagaimana ini mungkin? Pikir Qin Chen terkejut. Susunan racun ini bahkan bisa meracuni hukum langit dan bumi. Bukankah ini berarti racun ini bahkan bisa meracuni langit? Hukum tersebut adalah hukum pergerakan langit dan bumi. Bahkan Master Suci di puncak periode selanjutnya hanyalah hukum fusi tubuh yang terbaik, tidak dapat mengubah hukum, tetapi racun ini sebenarnya dapat meracuni hukum langit dan bumi, dan sepenuhnya di luar pemahaman Qin Chen. Apakah ini kekuatan yang mulia? Gumam Qin Chen tiba-tiba memikirkan hal lain. Dan formasi beracun yang diciptakan oleh kekuatan besar pil kuno ini sebenarnya bisa meracuni aturan langit. Jadi, apakah orang ini memasuki Tao dengan racun? Tapi yang ada di depannya adalah formasi besar, dan formasinya berbeda dari jalan utama. Mengapa gas beracun yang dilepaskan dari formasi ini dapat mempengaruhi hukum? Ketika Qin Chen bingung, racun itu telah diam-diam menyebar ke asal tubuhnya, sebenarnya mencoba meracuni asalnya. Buku asalnya. Hati Qin Chen memadat, dan Book of Origins diaktifkan secara instan, dan Book of Origins meledak menjadi cahaya, dan kekuatan origin yang mengerikan tersapu. Asal-usul Qin Chen dibungkus sesaat, dan dia mulai menganalisis bahan beracun. Di atas kitab asal-usul, cahaya mulai mekar, dan halaman-halaman peradaban beracun bermekaran dengan cahaya pelangi, mulai menelan kekuatan ini, dan mengembangkan peradaban baru. Qin Chen merasa bahwa halaman peradaban beracun dalam Book of Origins telah menjadi sangat luas, lebih menakutkan daripada kebanyakan peradaban lain di dalamnya. Setelah kelahiran buku asal,
Qin Chen telah mengembangkan peradaban yang tak terhitung jumlahnya, termasuk api, jalan iblis, sucubus, dan lainnya. 3.000 jalan telah mengembangkan segalanya, dan yang paling menakutkan di antaranya adalah kekuatan kegelapan yang menyerang langit. Secara umum, bahkan kitab asalnya pun sulit mensimulasikan peradaban. Kemudian yang terkuat adalah peradaban api iblis bencana yang diwarisi oleh Yang Mulia Skyfire, dan kali ini, segera setelah peradaban beracun ini muncul, ia segera mencapai titik yang mirip dengan peradaban api iblis bencana. Tampaknya kekuatan besar alkimia memang digunakan untuk memasuki Tao dengan racun, jika tidak, peradaban beracun yang terbentuk tidak akan begitu mengerikan. Kekuatan peradaban dalam kitab asal-usul Qin Chen tidak dibedakan berdasarkan atribut, tetapi oleh kekuatan yang diserap oleh kitab asal-usul. Kalau tidak, peradaban seperti peradaban waktu dan peradaban takdir tidak akan pernah lebih lemah dari peradaban beracun. Secara alami lebih baik menyerap peradaban seorang bangsawan daripada menyerap peradaban seorang guru suci. Begitu peradaban beracun ini keluar, ia segera menyerap dan menganalisis racun di tubuh Qin Chen yang merusak yuan sucinya, dan menjadi peradaban dan pengetahuan yang dikuasai Qin Chen. Dalam sekejap, kekuatan beracun yang terbentuk di ruang batu besar ini tidak lagi menyebabkan kerusakan pada Qin Chen. Mengambil napas panjang, Qin Chen membuka matanya, dan matanya jernih. Sekarang apalagi 100 napas, bahkan jika dia menghabiskan siang dan malam dalam formasi besar ini, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan padanya. Apa? Di ruang gelap itu, suara dingin itu tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat bahwa racun dari asal penyerbu Qin Chen tidak berpengaruh. Apa ini? Ada kekuatan mengerikan di tubuh anak ini yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Itu benar-benar ingin merasakan asal-usul surga. Harta macam apa ini? Suara dingin ini mengejutkan dan penuh kegembiraan. Putra ini, asal-usulnya benar-benar luar biasa, metode rahasia jiwa dari tingkat yang terhormat, tubuh tirani, pencapaian pengobatan yang kuat, dan pemahaman tentang jalur pertempuran, serta harta yang mengerikan di dalam tubuhnya benar-benar sempurna. Lihatlah bagaimana kinerja anak ini selanjutnya. 100 nafas, mengatakan bahwa panjangnya tidak panjang, dan pendeknya tidak pendek. Setelah beberapa saat, susunan racun tak berujung menghilang, Qin Chen merasakan ruang terlipat, dan sosoknya menghilang di ruang batu lagi. Ketika Qin Chen berhasil lulus ujian susunan racun, separuh lainnya, Sage Pil Iblis Api juga berhasil lulus ujian susunan racun. Sebagai klan iblis yang ditanam, dia jauh lebih tahan terhadap racun daripada prajurit manusia biasa, klan iblis yang ditanam. Desas-desusnya adalah ketika dunia dibuka, ramuan menjadi iblis dan berevolusi menjadi ras. Dengan karakteristik ganda tumbuhan dan iblis, ketahanan terhadap toksisitas secara alami jauh lebih unggul dari siapapun. Di ruang batu lainnya, Molly membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, dan tubuhnya sekarat. Meskipun dia memiliki darah dan kekuatan dari dua ras manusia dan iblis, dia jauh lebih rendah dari Qin Chen dan Fire Demon Pil Sage dalam hal ketahanan terhadap racun, dan borok muncul di mana-mana di tubuhnya. Namun di dalam tubuhnya, ada kekuatan magis yang kuat yang melindunginya dan mencegahnya dari korosi total. Hah? Putra ini hanyalah puncak awal basis kultivasi Saint Master, dan benar-benar menahan erosi dari formasi beracun dewa. Meskipun jauh lebih rendah dari anak ras manusia, ia memiliki beberapa kelebihan, dan tampaknya ada iblis yang kuat pada orang ini. Apakah itu keturunan dari praktisi teratas dari ras iblis? Suara dingin ini bergumam. Yah, mari kita hitung dia untuk lulus, mari kita lihat bagaimana performanya di bawah. Formasi racun yang telah berhenti setelah mencapai 100 napas sejak lama tiba-tiba menyalakan seberkas cahaya teleportasi, dan Mo Li menghilang di ruang batu ini. Qin Chen dalam formasi teleportasi, dan matanya gelap. Setelah dia menstabilkan sosoknya lagi, dia menoleh dan melihat sekeliling sebentar, lalu menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Ini sebenarnya adalah ruangan batu lainnya. Berapa tahap pewarisan alkimia ini? Masing-masing dari 3 tahap sebelumnya sangat menakutkan, dan dapat menimbulkan ancaman bagi guru suci selanjutnya. Jika seseorang tidak berhati-hati, bahkan Qin Chen pun akan berada dalam bahaya. Alkimia ini sangat kuat. Apakah kekuatan alkimia ini benar-benar mencari keturunan? Alih-alih membunuh. Namun, karena dia sudah datang ke sini,
Qin Chen secara alami tidak akan mundur, dan dia tidak punya cara untuk mundur. Dia berjalan ke tengah ruangan batu dalam beberapa langkah. Di tengah ruangan batu ini terdapat sebuah platform batu. Di atas platform batu, 3 bahan obat yang berbeda ditempatkan. Menilai dari aura bahan obat, semuanya adalah bahan obat yang sangat beracun, yang kira-kira setara dengan tingkat guru suci kelas menengah. Racun dari peringkat master suci kelas menengah tidak tinggi, tetapi 3 bahan obat sebenarnya adalah racun, yang mengejutkan Qin Chen. Tampaknya kekuatan alkimia ini sangat mungkin memasuki Tao dengan racun. Anak muda, selamat telah naik ke tingkat keempat. Tingkat keempat menilai kemampuan untuk memadatkan obat cair. Anda juga telah melihat 3 tanaman obat di depan Anda. Mereka semua adalah bahan obat beracun. Ketiga bahan obat ini harus dipadatkan menjadi 99 kemurnian. Di atas, dan larutan obat dari ketiga tanaman obat menyatu dan ditempatkan di alur platform batu di depan Anda. Jika fusi berhasil, penilaian akan lulus. Begitu kemurniannya tidak cukup, atau fusi gagal, ketiga cairan obat beracun ini akan bereaksi, dan racun mengerikan yang mereka hasilkan akan sulit dilawan bahkan untuk mendiang Saint Lord. Jie, anak muda, ayolah. Suara dingin mereda, sebenarnya ingin mengentalkan obat cair. Selama kemurnian mencapai tingkat tertentu dan ketiga cairan obat digabungkan, lingkaran teleportasi di ruang batu dapat diaktifkan. Kondensasi cairan obat tidak ada artinya bagi Qin Chen. Dia telah melakukan pekerjaan kondensasi cairan obat berkali-kali sejauh ini, dan kondensasi cairan obat memiliki ujian besar pada kekuatan jiwa dan kesadaran ilahi. Dia memiliki metode rahasia seperti teknik terlarang jiwa surga. Dengan teknik rahasia ini, jiwanya jauh lebih dari apoteker biasa, dan dapat lebih mudah memadatkan obat cair dan menghilangkan berbagai kotoran dalam obat cair. Dan untuk bahan obat tingkat Master Saint tingkat menengah, tidak terlalu sulit untuk memadatkan cairannya. Satu-satunya masalah adalah ketiga strain ini semuanya racun, dan jika seseorang tidak hati-hati, ia akan menggigit dirinya sendiri. Tapi ini bukan apa-apa bagi Qin Chen. Satu-satunya hal yang membuat Qin Chen merasa aneh adalah dia selalu merasa seolah-olah seseorang sedang menatapnya sejak tahap ketiga pembentukan racun. Mungkinkah kesadaran dari alkimia ini? Itu benar, setelah diri sendiri dalam penilaian, kesadaran itu memilih keturunan untuk penguasa kehidupan sebelumnya, dan tentu saja itu harus dinilai. Pada titik ini, Qin Chen tidak ragu lagi, dan mendesak kekuatan mentalnya untuk membungkus salah satu tanaman obat. Setelah beberapa saat, tanaman obat berubah menjadi setetes cairan hijau tua, dan kotoran terus keluar darinya, membuat cairan hijau zamrud lebih jernih dan berwawasan. Peleburan ketiga racun itu bukan apa-apa bagi Qin Chen. Setelah setengah jam, Qin Chen telah sepenuhnya melebur ketiga racun itu menjadi cairan dengan kemurnian sangat tinggi. Satu-satunya masalah adalah perpaduan satu sama lain, tetapi di mata Qin Chen di sini, tidak sulit. Dengan hati-hati menggabungkan 3 tanaman obat menjadi satu, Qin Chen menempatkan cairan obat yang dibentuk ke dalam alur di tengah platform batu, dan susunan transmisi yang sudah dikenalnya muncul lagi. Qin Chen menghabiskan sisa waktunya di ruang batu. Dia tidak tahu berapa banyak pengujian saluran warisan ini. Apalagi tes yang diberikan di setiap ruang batu berbeda. Ada beberapa yang menguji waktu alkimia dan menggambar metode pembentukannya. Ada yang perlu memurnikan pil racun, ada yang menguji panasnya, bahkan ada yang menguji kekuatan jiwa. Banyak sekali hal aneh. Bahkan ada beberapa tes yang dipisahkan dari aspek alkimia, tetapi menguji kekuatan jiwa, tingkat persepsi, kekuatan fisik, dan sebagainya dari seniman bela diri itu sendiri. Dan Dao ini dapat menemukan penggantinya, dan penilaiannya terlalu detail. Untungnya, setelah pengalaman awal, meski penilaian berikut ini juga berbahaya, penilaian keseluruhannya tidak lebih besar dari 3 level pertama. Selama Anda adalah seorang alkemis top, pada dasarnya Anda tidak akan memiliki terlalu banyak masalah. Saat Qin Chen menerima warisan, di ruang misterius lainnya, Yuqiansu juga sedang diuji. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh benda-benda seperti cincin yang mengerikan, yang membawa aura menakutkan yang membuat jantung berdebar-debar, dan terus berkembang dengan hukum dan kekuatan yang mengerikan. Dan Yuqiansu menampilkan tubuh cahaya bulan, terus-menerus melawan kekuatan yang menakutkan ini. Dia telah menerima warisan glasir bulan tertinggi, dan sangat akrab dengan pemandangan di hadapannya,
karena ujian ini ternyata merupakan ujian pemahaman seseorang tentang hukum, dan peninjauan bakat dan kekuatan darahnya sendiri. Ini membuat Yukiansu merasa sangat penasaran. Pihak lain adalah alkimia yang kuat, dan dia tidak ingin mencari magang. Mengapa dia harus memeriksa darah, aturan, dan bakatnya? Dan kekuatan yang dilepaskan oleh lingkaran ini semakin menakutkan, dan setelah itu, mendekati level mendiang Saint Lord. Dan di bawah ujian ini, persepsi Yukiansu tentang dirinya juga meningkat, dan tubuhnya secara bertahap dipengaruhi oleh kekuatan hukum yang dilepaskan selama ujian ini. Yukiansu merasakan kejutan di tubuhnya, dan aliran air yang menakutkan muncul ke seluruh tubuhnya secara spontan, yang merupakan air dari 9 kutub. Ternyata itu adalah 9 ekstrim air. Ketika 9 ekstrim air muncul di sekitar tubuh Yukiansu, suara dingin di ruang gelap segera berkata dengan kaget. Dan pada saat 9 ekstrim air muncul, Yukiansu juga merasakan teratai berlapis kaca yang dipadatkan oleh jiwa di benaknya tiba-tiba bergetar, dan bahkan jejak hukum hitam di benaknya terguncang, dan kemudian dia terguncang. Kekuatan 9 ekstrim air dihilangkan. Kekuatan apa ini? Kapan itu muncul di pikiranku? Ucap Yukiansu terkejut, tanpa sadar, kekuatan ini langsung tercetak di tubuhnya dalam suara ujiannya yang sunyi. Jika bukan karena warisannya dari glasir-glasir bulan tertinggi, dan rantai perbaikan jiwa menjadi teratai ilahi yang mengkilap, tidak ada debu dan kotoran, tidak ada kekuatan yang dapat menyerang, dia bahkan tidak akan merasakannya, dan air dari 9 kutub telah jelas merasakan kekuatan ini secara sukarela, dan melindunginya. Saat 9 ekstrim air muncul di tubuh Yukiansu, cincin itu langsung meredup dan menghilang. Dalam kehampaan, buah yang memancarkan aroma lembut perlahan muncul di depan Yukiansu. Selamat, kamu telah lulus ujian. Ini adalah pertama kalinya dewa ini melihat generasi muda yang dapat memiliki air dari 9 kutub. Siapakah Maha Guru dari Lunar Gilais? Suara dingin itu bergema di kehampaan, penuh kejutan. Itu untuk menjadi seorang guru. Meskipun Yukiansu merasa ada yang tidak beres di hatinya, dia berkata dengan hormat. Tidak heran, Taiyin Liuli Supreme adalah tuanmu. Sayangnya, dewa ini adalah seorang apoteker. Kalau tidak, saya benar-benar ingin menerima Anda sebagai murid. Sayang sekali, sayang sekali. Sudahlah, buah sumber dao surgawi sistem air yin ini seharusnya bisa memberimu banyak peningkatan pada warisan Taiyin Dao. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat diberikan dewa ini kepadamu. Suara dingin itu berkata dengan emosi, dan ketika suara itu jatuh, Yukiansu merasakan sekuntum bunga di depannya, dan seluruh orang itu muncul di sebuah gua. Gua ini sangat luas. Bagian tengah gua adalah ruang terbuka yang sangat luas, seperti lembah, dan di ruang terbuka ini, banyak orang berkumpul. Yang mengejutkan Yukiansu adalah bahwa selain Raja Perang, Bandit Void, dan suku Buyi serta master lainnya yang telah terlihat sebelumnya, sebenarnya ada beberapa iblis di sini, dan kedua belah pihak saling berhadapan dengan dingin. Mereka saling memandang dengan hati-hati. Di antara mereka adalah orang-orang yang mengutuk si pencuri, dan jelas orang-orang ini telah memasuki jalur ujian seperti Yukiansu. Begitu Yukiansu muncul, dia menarik perhatian orang-orang ini. Pria elang yang mengutuk pencuri itu tiba-tiba mengubah wajahnya saat melihat Yukiansu. Dia jelas meminta pemimpin kedua dan Huang Yun untuk berurusan dengan orang-orang Wudanpu. Kenapa orang-orang Wudanpu ini masih berhasil masuk ke gua alkimia yang kuat ini? Sebaliknya, tidak ada kabar dari Huang Yun Shou dan bos kedua. Mungkinkah itu yang terjadi pada mereka berdua? Mata pria elang itu tiba-tiba menjadi sangat suram. Namun, saat ini, semua orang menghadapi iblis, dan orang ini secara alami tidak pandai menunjukkan apapun. Nona muda, setelah Yukiansu muncul, sebuah suara bersemangat datang, dan Yukiansu menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Raja Pedang Muzifeng. Penatuamu, apakah Anda lulus ujian? Ucap Yukiansu segera melangkah maju dan bertanya, lalu mengerutkan kening dan melihat ke beberapa Master Demon Bulan di seberang dan berkata, ada apa? Nona muda, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Setelah saya memasuki gua, saya memilih saluran uji. Kemudian, saya lulus ujian dan mendapat harta karun. Kemudian saya dikirim ke sini. Awalnya, tidak banyak orang di sini. Hal utama adalah ras manusia kita diam-diam bertarung satu sama lain.
ingin bertarung, dan bahkan banyak orang telah mati dalam perebutan harta karun. Tapi ketika konflik besar hendak meletus, seseorang dari ras iblis tiba-tiba masuk ke sini, dan ras manusia yang sedang berperang segera bersatu dan menghadapi ras iblis. Jawab pedang Raja Mu Zifeng buru-buru berkata, "Dari mana iblis-iblis ini berasal?" Tanya Yuqiansu mengerutkan kening. "Tidak ada yang tahu ini. Sebenarnya, saat kita membuka dunia rahasia, tidak ada orang dari ras iblis." "Mungkin," jawab Raja Pedang Mu Zifeng menggelengkan kepalanya dan menebak, "Nona muda ingat lorong yang kita lihat di lembah. Mungkinkah itu?" Gumam Yuqiansu juga memikirkan bagian Demon Realm yang dia dan Qin Chen lihat saat ini. Mungkinkah pihak lain berasal dari jalur alam iblis? Melihat apa yang Yuqiansu pikirkan, Raja Pedang Mu Zifeng segera berkata, "Nona muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di depan iblis, ras manusia kita secara alami akan bersatu. Jangan khawatir," ucap Yuqiansu tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berkata, "Anda jangan bergerak sebentar." Ketika kata-kata itu jatuh, Yuqiansu segera meletakkan tangannya di tubuh Raja Pedang Mu Zifeng, dan diam-diam, sepotong air dari 9 kutub telah memasuki tubuhnya. Begitu air dari 9 kutub masuk, tubuh Raja Pedang Mu Zifeng di tengah, beberapa aura gelap tiba-tiba muncul, dan dihilangkan oleh air 9 ekstrim. "Apa ini?" ucap Raja Pedang Mu Zifeng tertegun merasakan perubahan pada tubuhnya. Bagaimana dia bisa memiliki aura hitam ini di tubuhnya? Dia tidak merasakan apa-apa sebelumnya. Betulkah? Hati Yuqiansue tenggelam. Seperti yang dia duga, bukan hanya dia, tapi semua prajurit yang lulus ujian tanpa sadar telah meninggalkan kekuatan gelap yang aneh ini. Dalam hal ini, semua orang di tempat kejadian kecuali iblis juga merasuki mereka. Apakah ini kekuatan? Dia tidak tahu apakah ras iblis memilikinya, dan dia hanya menebak-nebak. Apa tujuan dari alkimia hebat ini? Hati Yuqiansu menjadi lebih berat entah kenapa, memikirkan Qin Chen yang telah memasuki bagian warisan, hatinya entah kenapa khawatir. Hehe, ras manusia ini benar-benar luar biasa. Di sisi lain, para penguasa ras iblis bulan mencibir dan memandang orang-orang di depan mereka, tetapi mereka tidak terburu-buru. Mereka semua menunggu petapa pil iblis api untuk menyerahkan warisan, jika tidak, mereka pasti sudah bertindak atas umat manusia di depan mereka. Apa yang tidak dilihat oleh orang-orang dari klan iblis bulan itu adalah ketika Yuqiansu muncul, mata Qian di antara mereka tiba-tiba membulat, dan mata Yuqiansu penuh dengan kengerian.